Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat bersilaturahim, bertemu muka, bertatap wajah, berinteraksi untuk melanjutkan kajian tafsir hadis kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu dan kemanfaatnya di dalam dunia ini maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya termasuk kita dan semua umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral jamaah sekalian, melanjutkan kajian kita yang pada pekan lalu. Kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Pertama kita niatkan supaya kita sekalian mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta perlindungannya. Yang kedua juga kita niatkan bahwa Al-Fatihah ini mudah-mudahan kalau ada saudara-saudara kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya dan Allah sehatkan kembali seperti sedia kala. Dan yang ketiga, kita niatkan jika saudara-saudara kita yang pada hari ini bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, keafiatan dan kesuksesan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hifdzus sir, memelihara sir, ya, rahasia, menjaga rahasia gitu. Rahasia di hadis-hadis kemarin itu dikaitkan pertama, di hadis yang pertama itu tentang kalau kita berbuat maksiat sudah Allah jaga, Allah pelihara, Allah rahasiakan. Jangan kita umbar kepada orang lain, karena kemurkaan Allah bukan sekedar kepada kemaksiatan yang kita lakukan, tetapi juga terlebih-lebih pada dibukanya oleh kita tabir atau sesuatu yang Allah hijab, yang Allah tutup, kita buka, kita robek hijab itu, dan itu kemurkaan Allah kepada kita di situ lebih besar dibanding dengan kemurkaan Allah kepada maksiatnya itu. Karena itu di dalam hadis dikatakan ketika berasyik masuk seseorang dengan lawan jenis gitu, lalu kemudian Allah jaga rahasianya sampai pagi, jangan sampai pagi-pagi kita ceritakan kepada orang lain, dan itu kemurkaan Allah luar biasa di situ. Itu harusnya rahasia, tinggal bertobat kepada Allah, karena hanya urusannya manusia itu dengan Allah. Kecuali kalau kita dosanya sesama anak Adam, selain mohon ampun, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah itu, dan kemudian dia bertobat benar-benar, kita juga harus minta maaf, bahkan mengembalikan jika ada sesuatu yang haknya yang kita pakai. Kemudian di hadis yang kedua kemarin itu rahasia yang diberikan ya kepada Siti Fatimah
ketika dibisikkan oleh Nabi ya, kepada putrinya itu, Siti Fatimah menangis. Tapi kemudian ketika dibisikkan lagi yang lain tersenyum. Para istri-istri Rasulullah tanya, kenapa demikian? Oh, rahasia. Setelah Rasulullah wafat baru dulu diceritakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tiap Ramadan itu didatangi malaikat Jibril rata-rata 1 kali untuk mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Qurannya Nabi, ngecek begitulah. Tetapi untuk yang kemarin ini kata Rasul itu lebih dari 1 kali. Itu tandanya apa? Tandanya ya memberitahukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera selesai misi dan tugasnya. Ya tentu saja Siti Fatimah menangis. Tapi kemudian diberitahukan tentang yang lain yang menggembirakan, ya tertawa. Nah, itu yang diceritakan kepada istri-istri Rasulullah SAW. Rahasia yang berikutnya kemarin itu adalah tentang Umar bin Khattab yang punya anak jadi janda karena ditinggal oleh anaknya, itu ditinggal oleh suaminya. Jadi menantunya meninggal di perang Uhud atau setelah perang Uhud, namanya Hunais. Lalu Hafsah anaknya Umar jadi janda. Ketika jadi janda, ia tawarkan kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pikir-pikir tapi kemudian mengatakan saya dalam waktu dekat belum mau menikah. Ditawarkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar tidak memberikan jawaban apapun, diam saja. Ya. Lalu kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW, dan setelah itu Abu Bakar datang menyampaikan, kenapa saya diam kemarin? Karena sesungguhnya saya tahu Rasul SAW membicarakannya, jadi saya tidak ingin buka rahasia. Itu rahasia, pimpinan punya keinginan nggak bisa diceritakan kepada orang lain karena itu rahasia gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah misi rahasia yang Rasul sampaikan kepada sekretarisnya yang masih anak-anak waktu itu 10-an tahun, Anas bin Malik. Nah itu tidak diceritakan apa rahasianya, bahkan kepada ibunya pun ibunya mengatakan itu rahasia dari Rasulullah, jangan kau ceritakan kepada orang lain. Itu antara lain rahasia-rahasia yang harus dijaga, dan kita pun dalam kehidupan ini tentu harus memegang rahasia-rahasia yang memang pantas untuk dirahasiakan, dan itu bagian dari adab dalam kehidupan beragama kita. Nah, supaya tidak terlalu menghabiskan waktu, kita lanjut ke bab 86, babul wafa'i bil ahdi wa injazil wa'di. Al-wafa itu memenuhi, ya. Al-ahdi itu perjanjian, perikatan, gitu ya. Wa injazil wa'di, dan menunaikan wa'ad, janji. Jadi di dalam teks keagamaan, apakah itu dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran, ada istilah ahad, ahdun, ada istilah wa'ad, ada juga istilah aqd, akad, ikatan. Dalam praktek kehidupan, istilah-istilah ini memberikan makna tersendiri. Misalnya kalau kita praktek bermuamalah, mau membeli sesuatu dengan, dalam bahasa muamalah syar'iyah itu al-ijarah muntahiyah bitamlik. Bahasa kitanya al-ijarah itu sewa, muntahiyah bitamlik yang dibatasi dengan kepemilikan. Bahasa sederhananya sewa beli itu. Jadi transaksi sewa tetapi dalam jangka waktu tertentu, setelah pembayaran dilakukan tiap bulan, bayar sewanya itu selesai sewa, bukan dikembalikan barangnya tapi menjadi milik kita. Itu dalam teks keagamaan syariah, ekonomi syariah, al-ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, ketika pertama kali membuat perjanjian itu ahad, muahadah, itu janji dulu, janji bahwa saya akan bayar tiap bulan sesuai dengan ketentuan, dan setelah 2 tahun, 3 tahun misalnya ditulis, itu akan menjadi milik saya, itu, dan disetujui bersama-sama. Itu baru perjanjian, perikatan. Nah, lalu kemudian ketika terjadi perpindahan kepemilikan, nah itu sudah akad. Kalau ini baru wa'ad,
perjanjiannya. Nah, setelah kepemilikannya beralih, dibuat lagi namanya akad, perjanjiannya lebih jelas. Kalau kita membeli tanah juga, ya saya soalnya pernah, saya nggak tahu dulu, dibuat perjanjian perikatan jual beli. Saya sudah sekian lama, lalu saya lihat di peraturan, oh perikatan jual beli itu hanya berlaku 15 tahun dan itu bukan bukti kepemilikan. Ternyata yang bukti kepemilikan itu adalah akta jual beli. Jadi kalau perikatan jual beli belum bukti kepemilikan. Nah, tapi kalau sudah akta jual beli itu sudah bukti kepemilikan. Nah, di dalam teks keagamaan di sini perikatan jual beli itu baru wa'ad, baru janji saja. Nah, dan akadnya itu adalah pada akta jual belinya itu langsung jadi milik. Nah, dalam konteks keagamaan di hadis juga demikian. Jadi kita disuruh melaksanakan perjanjian dan menepati janji. Gitu. Melaksanakan apa yang tertulis dalam perjanjian dan kemudian harus juga menepati janji. Barangkali kalau antar lembaga atau antar negara di kita ini sekarang berlaku istilahnya MOU ya, Memorandum of Understanding, atau kita sebutnya nota kesepahaman. Itu baru wa'ad, baru janji. Tapi nanti kalau sudah detail per proyeknya atau per urusannya, nah itu baru yang namanya akad. Itu dalam teks keagamaan begitu. Kita lihat di ayat-ayatnya. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah janji, karena janji itu akan ditanya pertanggungjawabannya, dimintai pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 34. Wa qala ta'ala wa aufu bi ahdillah idza ahadtum. Tunaikanlah janji terhadap Allah ketika kamu berjanji atau apabila kamu berjanji. Kapan sih janji kepada Allah? Konon di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kita pernah berjanji kepada Allah itu. Antara lain ketika misalnya Allah bertanya kepada kita di alam ruh. Pertanyaan Allah itu, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu, semua kita di alam arwah dulu itu menjawab, bala, betul ya Allah, syahidna, menjadi saksi. Nah karena itu katanya, ketika di alam arwah itu terjadi perjanjian kita dengan Allah, kita mengatakan Tuhan kita adalah Allah, itu adalah janji kita, dan ketika itu dicatat dan dimasukkan ke dalam batu, yang kemudian batu itu namanya Hajar Aswad. Itu ada teks di dalam hadis, antara lain oleh Imam Al-Ghazali, itu dimuat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu Umar bin Khattab satu saat ketika jadi khalifah itu tawaf bersama-sama para sahabat teras. Ketika tawaf mau memulai mencium Hajar Aswad, kata Umar bin Khattab, inni a'lamu annaka hajarun, saya tahu kamu hanya sebongkah batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, kalau saja saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, saya tidak akan menciummu. Itu. Tapi kemudian faltafat ila waraihi, nah Umar bin Khattab itu melihat ke belakang, ditengoknya ada Ali bin Abi Thalib. Walaysa hahuna ya Abul Hasan, bukankah begitu wahai Abul Hasan? Kata Abul Hasan maksudnya bapaknya Hasan Husain, itu Ali bin Abi Thalib, la bal yadurru wa yanfa'u, tidak begitu, bahkan dia memberi manfaat dan memberi madarat. Kila, ditanya oleh Umar bin Khattab, wa kaifa, kenapa bisa begitu? Kata Ali bin Abi Thalib, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, lama akhadzal mitsaq ala dzurriyyati kataballahu kitaban, pada saat kita semua dulu diambil di alam arwah kita dalam satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dicatat. Apa itu perjanjiannya? Kita akan menyembah Allah,
kita menjadi saksi, lalu kemudian juga dicatatlah oleh Allah amalnya, ajalnya, kemudian nasibnya, hal huwa sa'idun aw saqiyun, apakah dia menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk di dunia ini. Itu dicatat semua. Summa alqamahu 'alal hajar, kemudian dimasukkan ke dalam hajar, batu itu, dan batu itulah yang kemudian menjadi hajar aswad, diturunkan ke dunia dari catatan-catatan di surga itu. Jadi hajar aswad itu kalau bahasa sekarang seperti flash disk yang menyimpan catatan-catatan seluruh catatan manusia ketika di alam arwah, tentang nasibnya itu, tentang ajalnya itu, tentang apakah dia akan menjadi orang baik dan buruk, itu rizkinya juga disebutkan ada di situ. Karena itulah kata Ali bin Abi Thalib menirukan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita tawaf pada putaran yang pertama doanya Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika. Ya Allah, saya beriman kepadamu, membenarkan kitab-kitabmu dan catatan-catatan yang ada ini, dan wa wafaan bi ahdika, dan menunaikan janji sesuai dengan janji ketika itu pada saat ini. Nah, itu doa kita ketika tawaf, diajarkan oleh mutawif, ya itu doanya. Dan itu menurut Ali bin Abi Thalib disabdakan oleh Rasulullah SAW, kemudian disampaikan kepada Umar bin Khattab di depan Ka'bah ketika mencium Hajar Aswad mau memulai tawaf itu. Nah, itulah ahad, janji, itu janji kepada Allah yang kemudian ditunaikan. Nah, kita lanjut, tadi ada ayat satu lagi, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, tunaikanlah janji, ya. Kemudian wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taqulun, kenapa engkau mengatakan ma la taf'alun, apa yang tidak engkau perbuat. Kabura maqtan, kebencian di sisi Allah, indallah, di sisi Allah, antakulu, orang-orang yang mengatakan, yang berkata ma la taf'alun, tetapi tidak mengerjakan. Jadi enggak sesuai itu apa yang dikatakannya dengan apa yang diperbuatnya. Nah, itu kita paham nanti, oh kalau gitu munafik. Wah, ya memang di teks-teks hadis yang pertama kita lihat di hadis pertama atau hadis yang ke 689 yang pernah kita kaji, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun, tanda-tanda ayatul munafik, ayat tanda-tanda, ay alamatun, ya tanda-tanda al munafiki, kemunafikan atau orang-orang munafiknya, salasun, ada tiga. Idza haddasa kazaba, kalau dia ngomong dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji khianat, wa idza tumina khana, muttafaqun alaih, kalau dia dipercaya, diberi amanah, khana, berkhianat. Jadi tanda-tanda munafik itu ada tiga: ngomong dusta, janji khianat, dipercaya janji dia ingkar, kalau dipercaya dia khianat. Di dalam tafsirnya di sini diuraikan itu, kalau lengkap bicara munafik itu ada dua pendapat. Apakah munafik di zaman Rasulullah, jelas dia sebetulnya kafir tetapi menampakkan seolah-olah beriman. Al-Quran menyebut dia itu orang munafik, dikiranya ngomongnya manis tetapi sesungguhnya di hatinya tidak, gitu. Nggak ada yang tahu tentu saja. Kalau Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah. Nah, tapi kalau tanda-tandanya kadang-kadang kalau kita melihat Al-Quran ngeri juga, karena tandanya itu misalnya wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mau sholatnya juga malas-malas, rasanya kok malas, jadi munafik ya gitu. Ya, tapi salah satu di dalam teks para ulama di sini, di dalam uraian tafsirnya, bahwa nifaknya itu, munafiknya itu secara keimanan di zaman Nabi,
di zaman sekarang kalau berbohong dan sebagainya biasanya lebih banyak kepada munafik dalam perbuatan, dalam amal, tidak merusak keyakinan. Tapi kalau yang sampai merusak keyakinan, wah itu sudah kafir, sudah tidak termasuk mukmin. Tapi kalau imannya tetap ada, cuma berbohongnya ada, nah itu memang fisiknya berbohong, berbohongnya dosa. Tapi tidak sampai dalam teks beberapa pendapat ulama kepada derajat munafik yang nanti fiddarkil asfal minan nar, di neraka yang paling bawah. Di neraka yang paling bawah menurut para ulama ini, jumhur mengatakan itu adalah munafik-munafik di zaman Nabi, di mana dia di hadapan Nabi ngaku beriman, tapi di belakang Nabi sebetulnya dia ingin mencelakai Nabi, sampai dia membuat masjid diror untuk menyaingi masjidnya Nabi, sampai ke tingkatnya begitu. Saya wallahu alam sekarang ini ada masjid diror atau enggak gitu. Artinya kadang-kadang di sini ada masjid, sini buat lagi masjid, jadi saingan itu. Nauzubillah, jangan sampai diror lah. Tapi berlomba dalam kebaikan, jangan merebut-rebut jamaah dan lain sebagainya. Ya, dalam teks-teks para ulama dikatakan demikian. Jadi meskipun ada 3 tanda kemunafikan. Nah, di dalam hadis berikutnya agak lebih tegas ini. Hadis kedua di bab ini atau ke-690, wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Amr bin As, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Jadi seseorang yang terdapat pada dirinya, man kunna fihi, ada 4 itu, kana munafiqan khalisan. Wah, dia itu adalah munafik yang khalisan. Kalau dalam bahasa positif, mukhlis itu ikhlas. Tapi dalam teks ini munafiqan khalisan itu artinya munafik sejati, munafik yang benar-benar munafik lah gitu. Munafik asli itu udah. Apa itu? Wa man kanat fihi khoslatun, tapi kalau ada 4 kan, kalau ada 1 saja gimana? Wa man kanat fihi khoslatun, kalau ada 1 minhunna daripadanya, kanat fihi khoslatun minan nifaq. Jadi berarti itu baru 1 tanda dari kemunafikan. Jadi enggak sistem gugur nih, kan ada kalau batal wudu itu kan berapa batal wudu? 6 misalnya. Batal 1 masih ada 5, enggak, batal itu sistem gugur tuh. Jadi batal 1 ya batal berarti wudunya gitu. Nah, kalau ini munafik ada 1, ya berarti hanya 1 kemunafikannya, tanda kemunafikannya. Tapi hatta yada'aha, tapi kalau dia menyadari dia balik, enggak, hilang itu. Oh, enggak munafik. Oh, tadi berbohong, saya mohon maaf, minta ampun, tadi saya khilaf dan sebagainya. Nah, itu enggak gitu ya. Kemudian apa yang 4 itu? Idza tumina khana, kalau dipercaya, diberi amanah dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dia dusta. Wa idza ahada ghadara, nah kalau janji itu ya ingkar juga gitu. Wa idza khasama fajara, kalau dia bertengkar, berselisih, fajara, curang dia. Ya, curang, enggak fair. Misalnya berdebat itu enggak fair dia. Nah, kalau 4-4-nya munafik, kalau salah satunya ya 1 tanda munafik. Tapi kalau menyadari, ke-4-4-nya pun kemudian disadari, berarti keimanannya masih ada. Sebetulnya dia bukan munafik dalam pengertian keimanan, tapi dia munafiknya pada perbuatan saja. Itu berbeda katanya. Karena apa? Para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sepakat, kalau orang masuk kepada sistem keimanan, insya Allah bagaimanapun itu akan masuk surga, meskipun harus sudah dicuci dulu, dipermak dulu, disiksa dulu gitu, dia akan masuk surga. Ya, munafik itu keimanan itu seperti sebuah sistem yang saya pernah kasih contoh. Orang sekolah kemudian masuk di sekolah itu, daftar dan sebagainya, maka dia masuk sistem. Baik dan tidak baiknya itu, maka dia akan dinilai. Tapi kalau orang tidak masuk sekolah, meskipun dia pintar, misalnya penggembala itu, dia dengarkan tiap hari itu, karena gembalanya di belakang sekolah, dia diam di belakang sekolah, semua yang diterangkan oleh guru dia dengar.
begitu lembaran ulangannya dibagikan kepada siswa yang di dalam, ada yang terbang satu keluar, dia isi 100% benar. Yang di dalam ada yang benar, ada yang enggak, ada yang 100, ada yang 90 dan seterusnya. Yang di dalam semua dapat nilai. Yang di luar itu meskipun 100 nilainya enggak dinilai. Dia enggak masuk dalam sistem kelas. Sama dengan orang yang beriman. Kalau enggak masuk dalam sistem iman, ya biarpun dia baik, amalnya bagus, perilakunya luar biasa, dipuji semua orang, nggak ada. Al-Quran menyebutkan begitu kan, innal ladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin, amal-amal mereka itu kasarabim biqi'atin, seperti fata morgana di padang yang datar, yang tandus. Wah, dia baik, ya baik, beramal dia, sedekahnya banyak, segalanya banyak, enggak beriman. Al-Quran menyebutkan kasarabim biqi'atin, fata morgana, kelihatannya berkilauan, dilihat enggak ada, itu hanya pasir aja. Datang lagi ke sini enggak ada, kosong semua. Itu Al-Quran di surah An-Nur itu. Begitu Allah menyebutkan demikian. Karena itu kalau masuk dalam sistem keimanan tadi itu, meskipun tadi ada berbohong dan sebagainya, ya janganlah berbohong. Tapi kalau kemudian bisa bertobat, ya Allah ampuni, ya tetap masuk surga. Enggak sempat minta ampun, ya disiksa dulu lah gitu. Tapi insya Allah menurut para ulama ahlu sunnah, kita yang beriman itu mesti masuk surga. Meskipun ada yang lambat, ada yang disiksa dulu dan sebagainya dan sebagainya. 6 nih. Satu hadis lagi di sini, hadis yang ketiga. Itu hadis yang kedua tadi ya. Hadis yang ketiga di bab ini atau ke 691. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, lau qad jaa amalun, lau qad jaa amalul bahrain a'taituka hakaza wa hakaza wa hakaza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, seandainya sudah datang malul bahrain, harta dari Bahrain, a'taituka hakaza wa hakaza wa hakaza, saya, kata Nabi, akan memberimu Jabir sekian 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 gitu. Itu janji Nabi. Janji Nabi kepada Jabir bin Abdullah, kalau harta berupa jizyah itu ya, di dalam teks terjemah apa namanya ini, para ahli tafsirnya mengatakan itu kan Nabi punya pembantu namanya Al-Ala Al-Hadrami. Itu ditugaskan, kalau zaman sekarang itu mungut pajak lah. Ini jizyah. Jizyah. Nah, di mana? Di Bahrain. Bahrain sekarang jadi Bahrain juga ya, negara Bahrain. Ya lumayan jauh. Kalau sudah datang, nanti saya berikan kamu ini. Ya. Falam yaji malul Bahrain hatta qubidon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah datang falam yaji malul Bahrain, itu harta dari Bahrain, itu jizyah atau zakat dari Bahrain, hatta qubidon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sampai dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini janji padahal Nabi ini, tapi sampai wafatnya harta itu belum datang. Falamma jaa malul Bahrain, maka tatkala atau ketika datang harta dari Bahrain itu, amar Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka kemudian Abu Bakar yang menggantikannya sebagai khalifah. Khalifah itu dalam pengertian bahasa pengganti, makanya Abu Bakar disebut Khalifatur Rasul, pengganti Rasul, gitu. Pengganti Rasul fi harasatid din wa siyasatid dunya, dalam dua urusan agama dan urusan dunia. Ketika itu kemudian ketika diganti Umar bin Khattab itu panjang juga, khalifati Rasulillah. Karena Abu Bakar pengganti Rasul, maka Umar itu pengganti dari penggantinya Rasul, begitu. Kata para sahabat kepanjangan. Yang lain-lain mengatakan, iya deh pendekin aja.
anta amir wa nahnu mu'minin. Jadi amirul mu'minin, makanya Umar bin Khattab lebih terkenal dengan sebutan amirul mu'minin karena capek menyebut khalifati Rasulillah, khalifati Rasulillah, ya khalifati Rasulillah, ya, susah itu kan, panjang. Jadi ya amirul mu'minin gitu. Ini ketika Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian fanada, mengundang, man kana lahu inda Rasulillah aidatun au dainun falyatina. Siapa yang di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya janji, punya utang, segera datang katanya gitu. Kata Umar bin Khattab. Nah, ini penerus yang benar ini. Jadi kalau ada seseorang yang kita gantikan, apa yang belum dilaksanakan, laksanakan. Itu ya, saya tidak dalam konteks negara ini menurut hadis begitu. Nabi punya janji, kalau nanti harta itu datang saya akan berikan kepada A, B, C, D, ya penggantinya kumpulkan orang. Siapa yang dijanjikan Rasulullah, apakah mau diberi atau mau bayar utang, atau yang punya utang silahkan datang. Nah, apa kata Abdullah? Allah datang nih, fa'ataituhu, saya datangi dia katanya. Wa qultu, saya katakan lahu kepadanya, kepada Abu Bakar, ya, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda kepada saya, kaza wa kaza, begini. Nah, fahasa li hasyatan fa'adadtuha. Jadi ketika Jabir yang sudah dijadikan Rasul nanti saya akan kasih sekian, lalu kemudian dia sampaikan kepada Abu Bakar, dulu Nabi janji kepada saya akan ngasih sekian. Abu Bakar itu kan orang ahli dagang, lihat uang itu, kalau sekarang katakanlah uang, ambil sekian, nah hitung pas katanya, berapa ini jumlahnya. Fahasa li hasyatan, jadi ngambil satu ambilan gitu ya. Fa'adadtuha, saya hitung, fa idza hiya khamsumi'atin. Wow, $500 lah sama sekarang ini ya. 500 katanya. Kemudian faqala li, Abu Bakar mengatakan lagi kepada saya, khudz mislaiha, ambil lagi 2 kali lipat lagi. Jadi persis bisa sama itu. Abu Bakar, Nabi berjanji ini ya. Artinya 500. Ambil tuh 500, ya ambil dari tumpukan ini, hitung berapa, dihitung pas 500, ya sudah ambil 2 kali lipat lagi gitu. Jadi pas betul gitu. Nah, itulah antara lain penunaian janji tadi oleh diri sendiri, bahwa janji apapun harus ditunaikan. Dan bagaimana kalau kita berjanji kepada orang, ya kalau didengar mudah-mudahan oleh ahli waris kita nggak cerita negara, cerita bangsa, cerita ahli waris kita. Kalau kita berjanji, anak-anak biar tahu, supaya janji kita didengar, lalu kemudian ketika ada sesuai dengan keadaannya, maka ditunaikan oleh anak-anak kita itu. Saya kira itu yang paling penting dalam konteks janji itu, bahwa janji itu bagaimanapun Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Dan di dalam hadis yang lalu, jika ada seorang pemimpin berjanji lalu dia nggak laksanakan, bukan karena dia nggak mau melaksanakan, niat melaksanakan, tapi ada yang lebih bagus lagi, bukan lagi lebih jelek nih, lebih bagus. Kalau lebih jelek berarti nggak sanggup. Janji misalnya membuat pekerjaan bagi 1000 orang, mampunya cuma 50, ya cuma segitu mampunya. Nah, ini lain, mampu tapi ternyata lebih mampu lagi, cari yang lebih bagus. Wah, ini janjinya saya 100 kepada dia itu, atau janji saya ngasih mobil itu kepada dia, ternyata saya bisa lebih banyak memberi kepada dia, bukan sekedar mobil tapi pesawat misalnya. Bagaimana? Dalam teks hadis yang lalu dikatakan, meskipun itu lebih baik, tapi tetap itu kena kifarat sumpah. Kalau dia sumpah, kalau janjinya dengan sumpah, demi Allah nanti saya akan memberimu 1 buah kendaraan motor roda 2. Oke. Begitu saya punya duit itu, dapat rezekinya, tadinya perkiraan cuma hanya 1 miliar, ternyata dapat 100 miliar. Saya berikan Bapak ini misalnya kendaraan roda 4, saya belikan mobil. Walaupun saya sudah bersumpah misalnya demi Allah,
lalu saya berikan lebih baik, tetap hukumnya harus membayar kifarat sumpah. Salah satunya adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. Itu. Jadi pejabat atau orang berjanji, ya banyaklah bersedekah dalam konteks memberi kifarat itu. Karena boleh jadi bersumpah sudah pakai demi Allah, nggak dilaksanakan, bahkan diganti dengan yang baik sekalipun, itu tetap ada kifarat sumpahnya. Itu. Jadi kalau bulan puasa itu apa nih, ini fidyah, kemarin nggak puasa ini karena sakit, ini ya zakat, ini infak, ini sedekah, ini kifarat nih, nggak tahu pokoknya entah berapa kali saya salah ini bersumpah misalnya, daripada puasa 3 hari kemudian memerdekakan nambah, susah, memberi makan aja lah. Ukuran makannya apa? Nah, itu ada di teks Al-Quran, itu seukuran dengan makannya kita, kifarat itu. Ya, makannya kita apa? Jadi bukan ukuran umum lah. Ukuran umum itu kalau orang diberi makan dengan 15.000 juga cukup misalnya fakir miskin. Tapi kalau kita biasa makan dengan rata-rata per hari itu 50.000, ya segitulah yang pas. Jadi kalau kifarat kepada 10 orang, ya itamu asyarati masakin, ya 10 kali 50.000 gitu, 500.000 gitu. Jadi seperti itulah, untuk menjaga bahwa kita mungkin bersumpah lalu kita tidak laksanakan, dan untuk itu ada kifaratnya, ada tebusannya, memberi makan antara lain 10 orang fakir miskin. Saya kira begitu ya, ini sudah hampir masuk waktu Isya. Kalau ada hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, ditambahkan, saya persilahkan. Kalau ada waktu saya jawab, kalau nggak ada saya tunda untuk pertemuan yang akan datang. Berapa itu? Berapa menit lagi itu? 2 menit lagi, 1 menit lagi, 3 menit lagi, 9 ya. Ya, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada ya saya mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dalam rangka senantiasa menambah ilmu kita, menambah wawasan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai keridhaannya. Demikian, wal afi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.